Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang Mike Tyson, seorang legenda tinju yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap mata? Bagaimana mungkin seseorang yang pernah memiliki kekayaan lebih dari 300 juta dolar bisa jatuh miskin? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam kesalahan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Mike Tyson dan bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman pahitnya. Jadi, pastikan Anda menonton hingga akhir untuk mendapatkan wawasan berharga yang bisa menyelamatkan keuangan Anda. Kesalahan pengelolaan keuangan Mike Tyson, belajar dari kehidupan seorang legenda. Pendapatan luar biasa dan pengeluaran yang tidak terkendali. Mike Tyson, seorang petinju yang dikenal dengan julukan Iron Mike, pernah menjadi juara dunia tinju kelas berat termuda dalam sejarah. Dengan pendapatan yang mencapai lebih dari 300 juta dolar sepanjang karirnya, Tyson hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Namun, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukannya adalah tidak mengontrol pengeluarannya. Tyson menghabiskan jutaan dolar untuk barang-barang mewah seperti rumah besar, mobil sport eksotis, dan perhiasan mahal. Bahkan, ia pernah menghabiskan 2 juta dolar untuk bak mandi yang terbuat dari emas murni. Pengeluarannya ini mencerminkan gaya hidup yang berlebihan dan tidak berkelanjutan. Kurangnya perencanaan keuangan dan investasi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh banyak atlet dan selebritas adalah tidak memiliki perencanaan keuangan jangka panjang. Tyson tidak memiliki penasehat keuangan yang kompeten untuk membantunya mengelola kekayaannya dengan bijak. Ia juga tidak melakukan investasi yang cerdas untuk masa depannya. Sebagai hasilnya, meskipun memiliki pendapatan yang sangat besar, Tyson tidak memiliki tabungan atau investasi yang cukup untuk menjamin stabilitas keuangannya setelah pensiun dari dunia tinju. Sebaliknya, ia malah terlibat dalam berbagai investasi buruk yang justru menggerogoti kekayaannya. Masalah hukum dan biaya hukum yang tinggi. Tyson seringkali terlibat dalam masalah hukum yang mengakibatkan biaya hukum yang sangat tinggi. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah ketika ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun karena kasus pemerkosaan pada tahun 1992. Biaya hukum yang harus dibayarnya sangat besar, dan ini berdampak signifikan pada kondisi keuangannya. Selain itu, Tyson juga seringkali menghadapi tuntutan hukum terkait kontrak dan perselisihan bisnis. Semua ini menambah beban keuangan yang sudah berat dan mempercepat kejatuhannya ke dalam kebangkrutan. Gaya hidup yang tidak sehat dan ketergantungan. Gaya hidup Tyson yang penuh dengan pesta pora, alkohol, dan narkoba juga berkontribusi besar terhadap kebangkrutan keuangannya. Pengeluaran untuk hal-hal ini sangat besar dan tidak ada manfaat jangka panjangnya. Selain itu, ketergantungan pada zat-zat terlarang membuatnya sulit untuk membuat keputusan yang bijak dan rasional dalam mengelola kekayaannya. Kepercayaan yang salah pada orang-orang di sekitarnya. Tyson seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memiliki niat baik. Banyak di antara mereka yang hanya ingin memanfaatkan kekayaannya untuk keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah Don King, promotor tinju yang terkenal kontroversial. Tyson merasa bahwa King seringkali menipunya dan mengambil keuntungan besar dari karirnya. Ketidakmampuan Tyson untuk memilih orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya membuatnya seringkali menjadi korban penipuan dan penggelapan. Hal ini tentu saja memperparah kondisi keuangannya. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah pensiun. Setelah pensiun dari dunia tinju, Tyson tidak memiliki rencana yang jelas tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Banyak atlet profesional mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan setelah pensiun karena mereka tidak memiliki keterampilan lain di luar olahraga. Tyson mencoba untuk kembali ke dunia tinju beberapa kali, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Tanpa sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, kondisi keuangannya semakin memburuk. Pelajaran berharga dari kisah Mike Tyson. Dari kisah hidup Mike Tyson, kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kontrol pengeluaran. Penting untuk memiliki kendali atas pengeluaran dan tidak hidup di luar kemampuan finansial kita. Gaya hidup mewah yang tidak terkendali dapat dengan cepat menghabiskan kekayaan yang telah kita kumpulkan. Perencanaan keuangan jangka panjang. Memiliki rencana keuangan jangka panjang dan melakukan investasi yang bijak sangat penting untuk menjamin stabilitas keuangan di masa depan. Penasehat keuangan yang kompeten. Menggunakan jasa penasehat keuangan yang kompeten dapat membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari investasi yang buruk. Menghindari ketergantungan pada zat terlarang.
Gaya hidup yang sehat dan bebas dari ketergantungan pada zat terlarang sangat penting untuk membuat keputusan yang bijak dan rasional. Memilih orang-orang yang dipercaya, mengelilingi diri dengan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, dan memiliki niat baik sangat penting untuk melindungi kekayaan kita. Menyiapkan kehidupan setelah pensiun. Penting untuk memiliki rencana yang jelas tentang apa yang akan dilakukan setelah pensiun. Mengembangkan keterampilan lain di luar karir utama dapat membantu kita menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah pensiun. Kisah Mike Tyson adalah contoh nyata tentang bagaimana kesalahan dalam pengelolaan keuangan bisa mengakibatkan kehancuran finansial, bahkan bagi seseorang yang pernah memiliki kekayaan yang luar biasa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pengelolaan keuangan yang bijak, perencanaan jangka panjang, dan memilih orang-orang yang tepat untuk dipercayai adalah kunci untuk menjaga stabilitas keuangan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.